Akal cerdik Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas diundang oleh kawan-kawannya. Mereka duduk-duduk di sebuah kedai sambil minum teh. "Abu Nawas, kami sengaja mengundangmu kemari," kata salah seorang kawan Abu Nawas. "Ya, kami mempunyai maksud tertentu," kata kawan yang lain. "Ada apa?" tanya Abu Nawas. Ia menyeruput tehnya. "Kami mengajakmu bertaruh," jawab kawan yang lain lagi. "Bertaruh? Tentang apa?" Abu Nawas tak mengerti. "Selama ini kau selalu lolos dari perangkap yang sengaja dibuat oleh Baginda Harun al-Rasyid. Sekarang kami menantangmu melakukan sesuatu. Kami juga ingin tahu apakah kali ini kau berhasil lolos." Salah seorang kawan Abu Nawas menjelaskan. "Ya, kali ini kau pasti mendapat hukuman jika kau berani melakukannya," kata kawan yang lain. Mengapa aku harus takut? Bagiku tidak ada yang perlu ditakuti. Aku hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," sahut Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu kau menerima tantangan kami." "Apa tantangannya?" "Selama ini tidak ada orang yang berani membelakangi Baginda Raja Harun al-Rasyid," kata kawan Abu Nawas. "Tentu saja, itu kan perbuatan tidak sopan. Siapa yang berani membelakangi Baginda Raja, pasti langsung dihukum pancung," ujar Abu Nawas. "Nah, itulah yang harus kau lakukan. Kau harus bisa membuat Baginda Raja tertawa meskipun kau membelakanginya," kata kawan Abu Nawas. Abu Nawas terhenyak. Bagaimana bisa melakukan hal itu? "Kalau kau bisa, kami beri 100 keping uang emas." Kawan-kawan Abu Nawas tersenyum. Abu Nawas menghabiskan tehnya. Setelah itu, ia pamit pulang. Sebelum pulang, Abu Nawas menerima tantangan kawan-kawannya yang sangat berbahaya itu. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas gusar. Ia memikirkan cara agar berhasil menerima tantangan ini. Ia bertekad agar kepalanya tetap selamat dari hukuman pancung. Sementara itu, kawan Abu Nawas tidak yakin bahwa Abu Nawas bisa melakukan tantangan itu. Mereka yakin Baginda Raja Harun al-Rasyid tidak akan tertawa ketika Abu Nawas membelakanginya. Bahkan Abu Nawas akan segera berhadapan dengan Algojo yang siap memenggal kepalanya. Abu Nawas diberi waktu selama 1 minggu untuk membuktikan keberaniannya. Kebetulan, minggu depan Baginda Raja Harun al-Rasyid mengadakan jamuan kenegaraan. Semua pegawai kerajaan, para menteri, dan orang-orang terdekat Baginda Raja diundang. Baginda Raja juga mengundang raja-raja dari negeri tetangga. Abu Nawas dan kawan-kawannya juga diundang dalam acara tersebut. Di acara itulah Abu Nawas harus membuktikan bahwa ia berani membelakangi Baginda Raja. Bagi Abu Nawas, hari-hari berlalu sangat cepat. Ia pusing memikirkan cara yang paling aman agar terhindar dari hukuman pancung. Sementara bagi kawan-kawan Abu Nawas, hari berlalu sangat lama. Mereka tidak sabar menanti hari pertaruhan yang mendebarkan itu. Menjelang hari perjamuan, segala persiapan di halaman istana mulai dilakukan. Baginda Raja menginginkan acara berlangsung tanpa ada gangguan. Baginda juga ingin acaranya berlangsung meriah. Akhirnya, tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Semua tamu undangan telah tiba. Namun,
Abu Nawas tidak tampak di antara para tamu. Kawan-kawan Abu Nawas merasa kecewa. Mereka mengira Abu Nawas sengaja tidak datang ke acara itu untuk menghindar dari taruhan yang amat berbahaya itu. Ternyata Abu Nawas datang terlambat. Kawan-kawan Abu Nawas merasa lega. Abu Nawas segera duduk di tempat yang paling belakang. Acara dimulai. Para ahli pidato bergantian memberikan ceramah-ceramah yang indah. Para undangan terkesan dengan ceramah-ceramah itu. Lalu, tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Setelah selesai berpidato, Raja Harun al-Rasyid melihat Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang dan tidak ada karpetnya. "Mengapa kau tidak duduk di atas karpet?" Baginda Raja merasa heran. "Ampun Paduka yang mulia, terima kasih atas perhatian Paduka. Cukuplah hamba duduk di sini saja." Abu Nawas tersenyum. "Abu Nawas, pindahlah kau ke sini. Duduklah di karpet agar bajumu tidak kotor karena duduk di atas tanah," ujar Baginda. "Ampun tuanku, sebenarnya hamba sudah duduk di atas karpet." Abu Nawas mulai menjalankan aksinya. "Karpet? Tapi aku melihat jelas kau duduk di atas tanah." Baginda Raja terkejut. "Maksud hamba duduk di atas karpet hamba sendiri, tuanku. Sekarang, hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," sahut Abu Nawas. "Karpet yang mana maksudmu?" Baginda Raja semakin bingung. "Sejak tadi, aku tidak melihatmu membawa karpet." Abu Nawas tersenyum. Ia semakin mendekati Baginda Raja Harun al-Rasyid. "Baiklah tuanku, kalau tuanku ingin melihat karpet milik hamba, akan hamba tunjukkan," sahut Abu Nawas. Setelah berdiri cukup dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid, Abu Nawas membungkuk sambil membelakangi Baginda Raja. "Ini karpet hamba, tuanku." Abu Nawas menunjukkan bagian belakang celananya yang ditempeli potongan karpet. Sekarang, posisi Abu Nawas membelakangi Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat potongan karpet yang menempel di bagian belakang celana Abu Nawas, Baginda Raja Harun al-Rasyid tertawa terpingkal-pingkal. Begitupun para undangan. Mereka semua ikut terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas. Teman-teman Abu Nawas tersenyum menyaksikan kejadian itu. Mereka mengakui kecerdikan akal Abu Nawas dan merasa kagum. Mereka pun memenuhi janji, yaitu membayar Abu Nawas dengan 100 keping uang emas. Abu Nawas pun selamat dari ancaman Algojo. Hikmah cerita. Orang yang jujur akan selalu diberi jalan untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapi. Pada suatu hari yang cerah, Raja Mahendra pergi ke hutan. Ia ingin menguji kemampuan berburunya. Ia melarang pengawalnya untuk ikut masuk ke hutan. Di dalam hutan, Raja Mahendra melihat seekor kijang yang sedang asyik makan rumput. Raja langsung membidik kijang itu. Sayangnya, kijang itu berhasil melarikan diri. Raja Mahendra segera mengejarnya. Raja Mahendra terperosok ke lubang yang cukup dalam. Raja berusaha mencari pertolongan. Ia berteriak sekeras-kerasnya memanggil para pengawal. Tapi suaranya lenyap tertelan hutan yang lebat.
Para pengawal yang menunggu di luar hutan tak mendengar suara raja. Akhirnya, Raja Mahendra merasa lelah. Ia duduk merenungi nasibnya. Tiba-tiba, ia melihat seseorang berdiri di tepi lubang. "Hei, siapa kau?" teriak Raja Mahendra dari bawah. Orang itu tidak menjawab. "Aku Raja Mahendra, tolong keluarkan aku dari sini," pinta Raja Mahendra. "Tidak," saut orang itu. Raja jadi kesal. Ia bersiap-siap memanah orang itu. Tapi baru saja anak panah akan melesat, tiba-tiba orang itu menghilang. Raja kebingungan. Tak lama kemudian, jatuhlah seutas tali. Raja mengira para pengawalnya yang memberikan tali itu. Namun, ternyata orang tadi yang melempar tali. "Jadi, kau mau menolongku?" tanya Raja. "Tidak," sahut orang itu. Raja kebingungan. Orang itu tidak mau menolong, tapi melempar tali ke bawah. Tapi Raja tak peduli, yang penting ia berhasil tertolong. Akhirnya, Raja berhasil naik ke atas. "Terima kasih, kau telah menolongku. Maukah kau kubawa ke kerajaan?" tanya Raja. "Tidak," jawab si penolong. "Kalau begitu, terimalah beberapa keping uang emas sebagai hadiah." Raja menyodorkan beberapa keping uang emas. "Tidak," sahut penolong itu, tetapi tangannya siap menerima. Akhirnya, Raja mengerti. Orang itu hanya bisa bicara satu kata, yaitu tidak. Meskipun berkata tidak, orang itu tetap dibawa ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, Raja Mahendra memanggil Patih. "Paman Patih, tolong berikan pekerjaan pada orang ini. Dia hanya bisa berkata tidak," kata Raja. "Mengapa Paduka membawa orang ini ke sini?" tanya Patih. "Aku membawanya karena ia telah menolongku," sahut Raja. Patih berpikir keras. Ia memikirkan pekerjaan apa yang cocok dengan manusia satu kata itu. Setelah merenung beberapa saat, akhirnya Patih mendapat ide. Patih pun segera menghadap Raja Mahendra. "Paduka yang mulia, bukankah Paduka bermaksud menyelenggarakan sayembara untuk mencari calon suami bagi sang putri, tetapi Paduka belum menemukan jenis sayembaranya?" tanya Patih. "Benar, Patih. Aku ingin punya menantu yang sakti dan pandai. Bagaimana jenis sayembaranya agar aku bisa mendapatkan menantu yang sesuai?" "Para calon yang telah lulus ujian kesaktian harus mengikuti sayembara babak kedua. Mereka harus bisa masuk ke tempat sang putri dengan cara membujuk penjaganya," sahut Patih. "Lalu, siapa yang akan dijadikan sebagai penjaga tempat putri?" tanya Raja Mahendra. "Si manusia satu kata, Paduka," kata Patih. "Mengapa dia? Bukankah dia bodoh? Nanti sayembara kita tidak berjalan lancar." Raja Mahendra merasa khawatir. "Tidak, Paduka. Percayalah pada hamba," sahut Patih. Hari yang telah ditentukan pun tiba. Raja Mahendra mengadakan uji kesaktian dan sayembara untuk mendapatkan calon suami sang putri. Para peserta berkumpul di alun-alun. Pada babak pertama, para peserta mengikuti uji kesaktian. Ternyata ada 3 orang yang lulus. 3 peserta itu dibawa menuju gerbang tempat tinggal sang putri dan dayang-dayang. Patih menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh ketiga peserta itu. Mereka harus membujuk penjaga agar dapat masuk ke tempat tinggal putri.
Para peserta hanya diperbolehkan mengajukan 3 pertanyaan. Peserta pertama maju ke depan. "Penjaga, apakah aku boleh masuk?" tanya peserta pertama. "Tidak," jawab si manusia satu kata. "Kau akan kuberi emas sebanyak yang kau mau, asalkan aku boleh masuk. Setuju?" tanya peserta pertama lagi. "Tidak," sahut penjaga itu. "Maukah kau kujadikan pejabat istana di kerajaanku, asalkan aku boleh masuk?" Pertanyaan ketiga dilontarkan. "Tidak," sahut si manusia satu kata. Peserta pertama gugur. Ia mundur dengan perasaan kecewa. Peserta kedua maju. Ia menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dikiranya akan berhasil membuat penjaga itu mengizinkannya masuk. "Penjaga, kalau aku diizinkan masuk, kau boleh kunikahkan dengan adikku yang cantik." "Setuju?" tanya peserta kedua. "Tidak," sahut manusia satu kata. "Separuh kerajaan akan kuberikan padamu. Setuju?" "Tidak." "Lalu apa maumu? Katakan apa yang kau inginkan, asalkan aku boleh masuk." "Tidak." Peserta kedua pun tak berhasil membujuk penjaga itu. Raja Mahendra tersenyum puas. Patihnya memang cerdik. Tibalah saatnya peserta ketiga maju. Ia adalah seorang raja yang masih muda. Raja itu terlihat percaya diri. Ia melangkah tegap mendekati penjaga ruang putri. "Hai penjaga ruang putri, tolong jawab pertanyaanku baik-baik," kata raja muda itu. Seluruh orang yang hadir menunggu dengan harap-harap cemas. Kalau peserta ketiga ini juga gagal, sang putri tidak jadi menikah. Raja Mahendra juga merasa cemas. Ia berdoa semoga raja muda ini berhasil memenangkan sayembara. Raja Mahendra sudah merasa cocok dengannya. Ia tampan, cakap, bijaksana, sakti, dan pandai. "Apakah kau melarangku untuk masuk ke dalam ruang putri?" tanya raja muda itu dengan suara yang mantap. Raja Mahendra, Patih, dan seluruh penonton terkejut mendengar pertanyaan itu. "Tidak." Si penjaga pun menjawab dengan mantap. Penonton pun langsung bersorak-sorai. Raja muda itu berhasil minta izin si penjaga untuk masuk ke ruang putri. Suara tepuk tangan bergemuruh mengiringi kemenangan raja muda itu. Sayembara pun usai. Manusia satu kata itu sangat berjasa bagi Baginda Raja Mahendra untuk menyeleksi calon menantu sang putri. Raja Mahendra sangat berbahagia. Hikmah cerita, kita harus pandai memilih cara yang tepat agar dapat meraih cita-cita. Abu Nawas adalah seorang yang cerdik dan pandai. Kepandaiannya sudah terdengar sampai ke seluruh pelosok negeri yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rasyid. Raja Harun al-Rasyid sudah sering memberikan ujian-ujian dan teka-teki pada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas selalu berhasil menjawabnya. Tentu saja dengan jawaban yang benar. Kadang-kadang, Raja Harun al-Rasyid sengaja memasang jebakan-jebakan agar Abu Nawas tidak bisa menjawab pertanyaannya. Tapi Abu Nawas bisa menghindari semua jebakan itu dengan cara yang cemerlang. Bukan main gemasnya Raja Harun al-Rasyid dengan kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid berjalan-jalan bersama menteri. Mereka mengunjungi pemandian air hangat.
Pemandian itu hanya boleh dikunjungi oleh bangsawan, pangeran, dan orang-orang terkenal. Matahari bersinar cerah. Raja Harun al-Rasyid berendam di pemandian itu bersama para menteri. Aha, aku punya akal untuk menjebak Abu Nawas, kata Raja Harun al-Rasyid tiba-tiba. Bagaimana caranya, Paduka yang mulia? Tanya salah seorang menteri. Rahasia. Kalian tidak usah tahu dulu. Besok aku akan mengundang Abu Nawas untuk mandi di kolam pemandian ini. Kalian harus datang lebih awal sebelum Abu Nawas datang, sahut Raja Harun al-Rasyid. Baginda Raja tersenyum-senyum membayangkan jebakan yang akan digelar besok. Ia sengaja tidak menyebutkan bagaimana bentuk jebakannya kepada para menteri. Baginda Raja pun mengundang Abu Nawas untuk datang ke kolam pemandian yang terkenal itu. Baginda Raja dan para menteri datang lebih awal, seperti yang telah direncanakan. Raja Harun al-Rasyid membawa 19 butir telur ayam. 1 butir telur untuk dirinya. 18 butir lainnya dibagikan kepada para menteri. Setelah itu, barulah Baginda Raja menjelaskan tentang apa yang sudah direncanakan untuk menjebak Abu Nawas yang cerdik. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang. Ia langsung melepaskan pakaian, lalu ikut berendam bersama Raja Harun al-Rasyid dan para menteri. Rupanya Abu Nawas sudah bersiap-siap. Ia menduga pasti Baginda Raja dan para menteri akan melakukan sebuah permainan untuknya. Abu Nawas sibuk menebak-nebak, kira-kira permainan apa yang akan dilakukan kali ini. Mungkin saja permainan kali ini lebih berat daripada sebelumnya. Hai, Abu Nawas. Aku mengundangmu mandi di kolam ini karena kami ingin mengajakmu ikut dalam permainan kami. Tiba-tiba Baginda Raja membuyarkan lamunan Abu Nawas. Permainan apakah, Paduka yang mulia? Tanya Abu Nawas. Sekali-sekali kita harus melakukan sesuatu hal yang biasanya hanya bisa dilakukan oleh hewan. Raja Harun al-Rasyid menjelaskan. Maksud Paduka bagaimana? Abu Nawas belum mengerti apa yang dijelaskan oleh Raja Harun al-Rasyid. Jadi, aku, kamu, dan para menteri harus bisa bertelur seperti ayam. Raja Harun al-Rasyid tersenyum. Wajahnya berseri-seri karena ia tahu bahwa Abu Nawas tidak akan bisa bertelur. Abu Nawas mulai ketakutan. Tentu saja, ia tak mungkin bertelur seperti ayam. Yang harus diingat, siapa saja yang tidak bisa bertelur harus dihukum. Raja Harun al-Rasyid tersenyum lagi. Abu Nawas tidak bisa menolak. Ia langsung berpikir bagaimana caranya agar ia bisa bertelur. Bagaimana pula caranya agar ia bisa memenangkan permainan ini meskipun tidak bisa bertelur. Melihat Abu Nawas kebingungan, Raja Harun al-Rasyid semakin berseri-seri. Mari kita mulai, ujar Baginda Raja. Semua menyelam selama beberapa waktu, lalu bertelur. Kemudian naik ke atas sambil menunjukkan telur masing-masing. Raja Harun al-Rasyid dan para menteri mulai menyelam. Abu Nawas masih berpikir keras mencari akal. Tak lama kemudian, Baginda Raja dan para menteri naik ke atas membawa telur masing-masing. Abu Nawas masih menyelam di dalam kolam. Ia menahan napas sekuat tenaga. Sambil menyelam, ia masih saja mencari akal. Hingga akhirnya Abu Nawas merasa sesak. Lalu, ia muncul di permukaan kolam. Sekarang, Abu Nawas tahu kalau Raja Harun al-Rasyid dan para menteri telah menyiapkan telur sebelumnya. Tentu saja, Abu Nawas tidak bisa membawa telur karena ia tidak tahu kalau harus bertelur seperti ayam betina.
Baginda Raja segera mendekati Abu Nawas. "Bagaimana, Abu? Kau sudah bertelur?" tanya Raja Harun al-Rashid. Abu Nawas tenang saja. Sekarang ia sudah tahu bagaimana menghadapi permainan ini. Abu Nawas diam. Tiba-tiba kelakuannya jadi aneh. Ia mengeluarkan suara seperti ayam jantan berkokok. Suaranya keras sekali. Raja Harun al-Rashid dan para menteri merasa heran. "Kukuruyu!" Abu Nawas bersuara lagi sambil mengibas-ngibaskan tangannya. "Mana telurmu, Abu?" tanya Baginda Raja yang masih terheran-heran. "Ampun tuanku yang mulia, hamba tidak bisa bertelur seperti tuanku dan para menteri," sahut Abu Nawas sambil membungkuk hormat. "Berarti kau harus menerima hukuman," sahut Raja Harun al-Rashid. "Tunggu dulu, Paduka yang mulia. Biar hamba jelaskan duduk persoalannya," ujar Abu Nawas. Raja Harun al-Rashid dan para menteri mendengarkan dengan penuh semangat. "Hamba tidak bisa bertelur karena hamba adalah ayam jantan. Tidak seperti Paduka dan para menteri yang seperti ayam betina karena bisa bertelur," kata Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdik, Raja Harun al-Rashid dan para menteri tercengang. Mereka tidak mengira Abu Nawas bisa menjawab seperti itu. Bahkan Baginda Raja dan para menteri merasa malu karena dianggap seperti ayam betina. Akhirnya, permainan ini dimenangkan oleh Abu Nawas. Hikmah cerita: dalam keadaan bagaimanapun, kita harus selalu siap menghadapi rintangan-rintangan yang mungkin datang menghadang.